Selamat pagi teman-teman Madya, bagaimana kabarnya? Mas berharap teman-teman selalu sehat, dan juga Mas berharap ketika teman-teman berada di luar, teman-teman juga bisa menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya teman-teman. Ya teman-teman, kita kembali lagi untuk sekolah minggu di hari Minggu ini, hari Minggu yang cerah ya teman-teman. Kita bersekolah minggu bersama. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Mas akan pimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami, anak-anak-Mu dan hamba-Mu akan memulai sekolah minggu ini. Engkau berkati sekolah minggu ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita masuk ke pelajaran yang ke-12. Namun ada yang ingat dulu nggak sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-12 tentang apa? Nanti Mas Bima akan tanya dulu, kira-kira teman-teman ingat nggak pelajaran yang 11 kemarin yang diajarkan sama Mas Bima apa? Jadi pelajaran yang ke-11 kemarin itu tentang aku menghormati orang tua ya teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan sudah menuliskan bahwa kita harus menghormati orang tua, dan itu perintah Tuhan yang penting atau enggak penting teman-teman? Nah, pastinya penting, karena apa? Dengan kita menghormati orang tua maka kita menaati perintah Tuhan, salah satu perintah Tuhan itu. Jadi terkadang kita sebagai anak juga memiliki rasa ingin, saya juga pengen kayak yang itulah, saya juga pengen kayak yang inilah dan sebagainya. Tapi itu hal yang wajar ya teman-teman. Tapi kita harus ingat juga bahwa kita sebagai seorang anak, kita harus patuh dan taat kepada orang tua ya. Jadi ketika teman-teman kemarin sudah diajarkan oleh Mas Yuda tentang aku menghormati orang tua, maka bukan mulai hari ini, tapi mulai kemarin sampai seterusnya teman-teman diharapkan untuk bisa menghormati orang tua teman-teman dengan cara patuh dan taat kepada orang tua teman-teman gitu. Nah, sekarang kita kemarin sudah belajar tentang aku menghormati orang tua. Sekarang kita belajar menghargai orang lain. Bagaimana cara menghargai? Lalu apa sih yang terjadi ketika ada teman dari teman-teman atau ada dari teman-teman yang pernah lihat kalau ada orang yang dikucilkan, gimana sih rasanya? Lalu ada nggak sih yang mau berteman? Lalu bagaimana sih cara menghargai orang lain juga lah? Nanti kita akan belajar tentang itu. Namun sebelumnya jangan lupa kita siapkan Alkitab kita. Lalu kita ada dua perikop yang harus kita baca di Keluaran 20 ayat 13 sampai 17, Keluaran 20 ayat 13 sampai 17, dan Markus 12 ayat 31. Kita buka dulu yang Keluaran 20 ayat 13 sampai 17. Ketika teman-teman sudah membuka, katakan amin ya teman-teman. Ya Mas sudah membuka, kita akan baca ya teman-teman. Mas Bima akan bantu bacakan ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Keluaran 20 ayat 13 sampai yang 17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba laki-laki atau hamba perempuan, atau lembu atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu dari Keluaran 20 ayat 13 sampai 17. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar tentang ini, yang tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, seperti itu. Lalu kita buka yang Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31. Mas Bima akan bantu bacakan lagi ya teman-teman. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ingat ya teman, di sini Tuhan sudah menjelaskan dengan jelas, dengan tegas bahwa
Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu ya teman-teman yang kita harus belajar. Nah teman-teman, ketika teman-teman pasti pernah di suatu acara atau di suatu kegiatan ada teman-teman melihat makanan, permen deh, melihat permen ditaruh di piring, lalu ketika teman-teman mau ngambil ada orang lain juga yang mengambil, misalnya kakak kalian, ibu kalian, bapak kalian mengambil. Ketika ada bermacam-macam permen, pasti mereka akan ada yang sekali ngambil langsung ambil aja, nggak usah milih-milih lah, harus yang ini, harus yang itu, enggak. Tapi ada juga yang mereka harus memilih dulu, melihat-lihat dulu. Misalnya ada bermacam-macam merek, bermacam-macam permen rasanya kayak gitu. Pasti teman-teman juga akan memilih dulu. Nah, bayangkan ketika kehidupan teman-teman, ketika sikap kita, perilaku kita sama seperti kita waktu mengambil permen. Misalnya ketika di kelas kan biasanya banyak orang ya teman-teman. Ada pasti teman-teman punya teman nggak cuma satu atau dua. Lalu di situ teman-teman bayangkan ketika teman-teman menjadi permen itu, lalu teman-teman dipilih-pilih kayak gitu. Jadi yang ini nggak enak, temenan sama ini tuh kayak gini. Gimana rasanya teman-teman? Pasti nggak enak. Bagaimana jika Allah seperti itu? Mereka memilih-milih umatnya. Misalnya ada teman-teman Madya A, B, C, dan D. Nah, Allah ini memilih, aku nggak mau memberkati si A, si B, si C, aku maunya si D. Pokoknya si D berkatnya harus lebih besar, porsinya harus lebih besar daripada si A, si B, atau si C. Gimana rasanya teman-teman? Pasti betapa kecewanya kita, padahal kita sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah juga kayak gitu. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34, sebentar Mas mau bukakan, di Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jelas ya teman-teman? Pernah nggak teman-teman mendengar bahwa Allah Tuhan itu membedakan orang, jemaatnya, umatnya? Pernah nggak? Di sini di Alkitab ditulis jelas di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan buka. Jelas dikatakan bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah sama sekali tidak membedakan orang, sama seperti ketika mengambil permen tadi perumpamaannya. Ketika mengambil permen, ada yang memilih-milih, ada yang memang sekali ambil. Nah, Allah itu bukan Allah yang memilih ya teman-teman. Jadi Allah itu Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengerti apa yang kebutuhan kita kayak gitu. Nah, selain Petrus, Mas Bima ada di sini kan dikatakan yang tadi di Alkitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 kan yang dikatakan Petrus itu memang benar lah. Mas Bima itu ada suatu cerita ya teman-teman. Cerita tentang bagaimana satu anak ini mencoba atau dia menghargai temannya yang dikucilkan. Jadi suatu ketika itu ada di suatu sekolahan, satu kelas itu ada 45 murid. Bayangkan, banyak ya teman-teman, 45. Dulu Mas SD hanya 40. Bayangkan ini baru kelas 5 sudah 45. Itu sangat banyak ya teman-teman. Lalu ada seorang murid, dia nggak pandai, nilainya pas-pasan. Lalu dia juga kulitnya hitam, wajahnya juga wajah yang enggak ganteng juga kayak gitu, enggak seperti yang teman-teman cewek-cewek misalnya bayangkan kayak opa-opa Korea lah, kayak inilah artis itu dan sebagainya. Itu enggak sama sekali, hanya orang-orang biasa, udah enggak pandai, enggak bisa apa-apa, pakainya kusam lagi. Nah,
anak ini namanya itu Ian, namanya Ian, dan dia hanya seorang yang pendiam ya teman-teman, jadi nggak banyak bicara kayak gitu. Nah, setiap bel berbunyi atau setiap waktu istirahat yang diberikan oleh sekolah itu dia hanya diam di kelas, dia nggak ikut kayak teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain bisa lari-lari, bisa jajan, bisa makan, bisa beli apapun yang dia mau sesuai dengan kebutuhannya. Tapi Ian ini enggak teman-teman, Ian ini hanya diam di kelas, nggak punya teman kayak gitu. Enak nggak sih kayak gitu teman-teman? Kira-kira kalau Mas Bima nggak enak ya, karena bayangkan berapa tahun kita sekolah, berapa tahun juga kita hanya diam di kelas, nggak ada teman sama sekali, itu nggak enak sama sekali ya teman-teman. Sedangkan kita ini adalah makhluk sosial kayak gitu. Nah, lanjut lagi, tapi ada seseorang dari kelas itu yang mau mengajak ia jajan, main dan sebagainya, biar dia nggak hanya diam di kelas. Namanya itu Oscar. Nah, Oscar ini juga kadang berbagi sama Ian, misalnya dengan diajak jajan nanti dibayari, misalnya dengan beli bakso lah, beli makanan lah, beli snack kayak gitu. Ian ini diajak terus, didekati terus oleh Oscar ini. Kalau ada PR yang karena Ian tadi nggak pandai juga nilai pas-pasan, nah Oscar ini juga berusaha untuk membantu Ian dalam pekerjaan rumahnya yang diberikan guru. Kalau nggak bisa ya diajari dengan sabar. Oscar mencoba untuk mendekati dan membantu Ian ini teman-teman. Lalu mengapa sih Oscar itu mau membantu, sedangkan ketika kita lihat teman-teman yang lain hanya mendiamkan Ian, mengucilkan Ian, meninggalkan Ian, nggak mau deket-deket sama Ian, menjauh dari Ian sebagainya. Tapi Oscar ini enggak teman-teman, Oscar ini berbeda, karena Oscar ini belajar mengenai satu hal yang penting. Apa sih satu hal itu? Yaitu bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pandang bulu. Artinya bukan kita orang percaya lalu kita melihat bulu, itu pandang bulu, bukan ya teman-teman. Artinya pandang bulu itu kita tidak melihat siapapun itu, orangnya mau gimana pun, mau jelek, bagus, ganteng, lalu mau nggak pandai, mau pandai, terserah apapun itu harus tetap dibantu. Oscar belajar tentang itu, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengasihi siapapun itu ya teman-teman, menghargai siapapun itu, orang lain siapapun itu. Lalu Oscar juga ini belajar bahwa Tuhan itu sudah mengasihi umatnya dan dia mau melakukan itu kepada temannya, salah satunya yaitu Ian. Jadi Tuhan sudah mengasihi, Tuhan juga sudah mengajarkan banyak sekali hal yang baik kepada kita, dan sekarang dia juga mau untuk melakukan hal itu kepada sesamanya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sudah melakukan hal yang sama? Mungkin teman-teman terkadang membantu teman-teman kalian yang sedang kesusahan. Kalau ada PR dibantu ya teman-teman, bukan diberi contekan. Misalnya ada PR, teman-teman ngerjakan dulu baru dikasih contekan, jangan. Itu bukan membantu, tapi memberi jawaban dengan hal yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman mengerjakan dulu, saya itu dibantu kalau nggak bisa kayak gitu. Lalu kalau misalnya ada uang lebih, bisa memberikan kepada yang berkebutuhan kayak gitu ya teman-teman. Nah, ada yang ingat nggak tentang 10 hukum Tuhan? Harusnya ingat ya, tadi Mas Bima sudah sempat bacakan sedikit. Nah, di 4 hukum yang pertama itu mengatur hubungan kita sama Tuhan. Lalu 6 hukum yang selanjutnya, karena ada 10, 4 itu mengatur hubungan dengan Tuhan, yang 6 itu mengatur hubungan dengan sesamanya, sama kita,
sama orang lain, orang tua, kakak, adik, dan sebagainya. Karena keenam hukum itu Tuhan Yesus diringkas dalam satu hukum penting yang berbunyi yang tadi Mas Bima bacakan, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas Tuhan sudah memperingatkan, memberi perintah kepada kita bahwa kita harus mengasihi sama kita. Mau dia baik, enggak baik, mau dia jahat sama kita, mau dia menjelek-jelekkan kita, mau dia enggak pandai, mau dia dikucilkan, apapun itu Tuhan sudah memerintahkan, sudah jelas menegaskan bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah ada di hukum-hukum yang sudah Tuhan tulis di Alkitab. Kalau teman-teman nggak percaya tadi, silahkan nanti buat teman-teman baca lagi di Keluaran 20 ayat yang ke-13 sampai 17 dan Markus 12 ayat 31, itu sudah jelas dan ditegaskan juga teman-teman. Nah, lalu salah satu caranya kita mengasihi adalah dengan kita menghargai sesama kita. Bagaimanapun keadaannya, kita tidak boleh mudah-mudahkan atau pandang bulu tadi dalam berteman, apalagi jika sampai kita menghina atau mengejek orang lain. Hal itu bukan menyakiti hati, tapi juga menyedihkan hati Tuhan. Tuhan mengasihi dan menghargai semua ciptaannya, jadi kita pun harus menghargai orang lain. Teman-teman pernah dengar kalau Tuhan itu menjelek-jelekkan umatnya, membeda-bedakan umatnya? Ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu dari orang lain? Jelas ya teman-teman, kembali Mas ingatkan bahwa Sabra Rasul 10 ayat yang 34 bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang lain. Itu kata Petrus, bahwa memang Allah tidak pernah membedakan orang lain. Dan ketika kita menghina ciptaannya, mengejek ciptaannya, maka bukan hanya menyakiti hati mereka, orang yang kita hina, tapi juga menyakiti dan membuat sedih hati Allah juga, teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita, mari kita menghargai sesama kita, dan mari kita taat juga kepada perintahnya. Perintahnya sudah jelas, mari kita lakukan bersama-sama. Nah, itu ya teman-teman, yang pelajaran kita hari ini tentang aku menghargai orang lain, yang diambil dari Keluaran 20 ayat 13 sampai 17, Markus 12 dan 31. Semoga apa yang Mas Bima sampaikan ini teman-teman dapat lakukan juga di kehidupan teman-teman, di kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari teman-teman. Dan sebagai penutup, ada ayat hafalan lagi di Kisah Para Rasul 10 ayat 34, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ingat ya teman-teman, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi kita harus mengikuti sikap Allah yang luar biasa ini. Mau dijahati pun tetap harus mengasihi, menghargai orang lain gitu. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Ada hafalannya tadi Mas Bima juga sudah ingatkan juga, sudah Mas Bima tegaskan juga. Lalu sekarang kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa taruh di mana dulu nanti, atau digabungkan dengan persembahan yang lain juga nggak apa-apa. Itu kita akan menutup sekolah minggunya. Terima kasih untuk teman-teman untuk kehadirannya, sudah sekolah minggu bersama. Mari kita berdoa untuk menutup sekolah minggu ini. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga di sini kami telah menyelesaikan sekolah minggu ini. Terima kasih untuk berkat-Mu sehingga di sini kami dapat mengawali dan mengakhiri dengan baik, dan terima kasih kami dapat belajar banyak mengenai aku menghargai orang lain. Berikan kami pimpinan Roh-Mu Tuhan, untuk kami dapat menghargai, mengasihi, dan ampuni setiap dosa kami jika kami masih terselip untuk menghina, untuk mengejek sesama kami Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati untuk dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu dan juga bagi sesama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman kami yang mungkin ada yang sedang sakit juga, Engkau berkati,
Untuk teman-teman kami yang setelah ini akan melanjutkan aktivitas, Engkau juga berkati, jauhkan dari setiap mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.